Apakah ibu atau bapak pernah merasa pegal-pegal di pagi hari? Atau lutut terasa nyeri saat hendak berdiri? Atau mungkin jari-jari mulai sulit digerakkan karena asam urat yang sering kambuh? Jika iya, video ini bisa menjadi salah satu jawaban alami yang selama ini dicari. Sebelum kita mulai, saya ingin mengenal lebih dekat siapa saja yang menonton video ini. Coba tuliskan nama lengkap dan asal daerah ibu atau bapak di kolom komentar. Apakah dari Solo, Padang, Makassar, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia atau Brunei? Saya sangat senang membaca satu persatu komentar dari bapak dan ibu semua, karena dari situlah saya tahu siapa yang sedang berjuang untuk sehat dan ingin hidup lebih nyaman di usia senja. Hari ini, kita akan membahas satu tanaman sederhana yang tumbuh di sekitar kita, tapi manfaatnya luar biasa. Banyak yang menyebutnya pohon ajaib, dan yang lebih istimewa, tanaman ini bisa membantu meredakan pegal, nyeri, dan asam urat yang sering dialami oleh lansia. Namanya adalah daun kelor. Daun kelor, tanaman sederhana yang sering tumbuh di pekarangan, ternyata menyimpan sejuta manfaat untuk kesehatan, khususnya bagi lansia. Di balik bentuk daunnya yang kecil dan sering dianggap biasa saja, daun kelor telah digunakan sejak lama dalam pengobatan tradisional berbagai negara. Di Indonesia, tanaman ini dikenal sebagai tanaman herbal yang kaya manfaat, dan semakin banyak penelitian modern yang membuktikan khasiatnya, terutama dalam mengatasi pegal-pegal dan masalah asam urat yang sering dikeluhkan oleh lansia. Masalah pegal dan nyeri sendi pada lansia bukan hal yang asing. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan fungsi, termasuk fungsi otot dan sendi. Pegal yang muncul di bagian pinggang, bahu, leher, lutut, hingga punggung seringkali mengganggu aktivitas harian. Belum lagi jika disertai dengan nyeri akibat asam urat yang menyerang sendi. Rasa nyeri bisa muncul tiba-tiba, menyulitkan untuk berjalan, berdiri, bahkan saat beristirahat pun terasa tidak nyaman. Asam urat sendiri adalah kondisi ketika kadar asam urat dalam darah melebihi batas normal, lalu mengendap di persendian dalam bentuk kristal. Inilah yang menyebabkan rasa nyeri, kemerahan, hingga pembengkakan di area tertentu. Biasanya, kondisi ini menyerang sendi-sendi kecil seperti jempol kaki, pergelangan kaki, dan lutut. Makanan tinggi purin seperti jeroan, daging merah, serta gaya hidup tidak sehat sering menjadi pemicunya. Nah, disinilah peran daun kelor menjadi sangat penting. Daun kelor memiliki kandungan senyawa aktif yang mampu mengurangi peradangan, menurunkan kadar asam urat dalam darah, serta memberikan efek relaksasi pada otot dan persendian. Beberapa senyawa penting dalam daun kelor antara lain flavonoid, polifenol, tanin, serta vitamin C dan A yang tinggi. Semua senyawa ini bekerja sama membantu tubuh melawan peradangan dan memperbaiki jaringan yang rusak. Penelitian dari sejumlah institusi kesehatan menyebutkan bahwa daun kelor juga memiliki sifat analgesik alami, yaitu membantu meredakan rasa sakit. Dengan rutin mengonsumsi daun kelor, para lansia bisa merasakan penurunan gejala nyeri sendi dan tubuh terasa lebih bugar. Tidak hanya itu, daun kelor juga mengandung zat besi yang membantu mencegah anemia, serta kalsium yang penting untuk kesehatan tulang. Lantas, bagaimana cara mengonsumsi daun kelor yang tepat bagi lansia? Ada beberapa cara sederhana dan mudah yang bisa dilakukan di rumah. Cara pertama adalah dengan mengolah daun kelor menjadi teh herbal. Caranya, ambil 1 genggam daun kelor segar, cuci bersih dengan air mengalir, lalu tiriskan. Setelah itu, seduh daun kelor dengan air panas sebanyak 1 cangkir. Diamkan selama 5-10 menit, lalu saring airnya dan minum selagi hangat. Teh daun kelor ini bisa diminum 1 kali setiap hari, sebaiknya pada pagi hari setelah sarapan. Rasanya memang agak sepat, tapi sangat bermanfaat untuk detoksifikasi dan meredakan nyeri ringan. Cara kedua adalah menjadikan daun kelor sebagai lalapan atau campuran sayur bening. Pilih daun yang masih muda agar rasanya tidak pahit. Daun kelor bisa dimasukkan dalam masakan seperti sayur bayam atau bening labu. Penting untuk tidak memasaknya terlalu lama agar kandungan vitaminnya tidak rusak. Dengan menjadikannya bagian dari menu harian, lansia tidak hanya mendapat manfaat anti peradangan, tapi juga asupan nutrisi yang seimbang. Cara ketiga, daun kelor
Juga bisa dikeringkan lalu dihaluskan menjadi bubuk. Bubuk kelor ini bisa disimpan dalam toples bersih dan digunakan sebagai campuran jus atau air hangat. 1 sendok teh bubuk kelor bisa dicampurkan ke dalam 1 gelas air hangat dan diminum setiap 2 atau 3 hari sekali. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa konsumsi berlebihan bisa menyebabkan gangguan pencernaan ringan. Oleh karena itu, gunakan secukupnya dan secara rutin. Selain dikonsumsi secara oral, daun kelor juga bisa digunakan secara topikal untuk mengurangi rasa pegal di bagian tubuh tertentu. Caranya, daun kelor segar ditumbuk halus lalu dibalurkan pada bagian tubuh yang terasa nyeri. Diamkan selama 15-20 menit, lalu bersihkan dengan air hangat. Cara ini cukup efektif untuk meredakan nyeri otot atau sendi ringan, terutama setelah beraktivitas seharian. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa konsumsi herbal seperti daun kelor tetap harus seimbang dan tidak berlebihan. Bagi lansia yang sedang mengonsumsi obat tertentu, disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum memulai konsumsi daun kelor secara rutin. Hal ini untuk menghindari kemungkinan interaksi obat yang tidak diinginkan. Selain itu, untuk mendapatkan manfaat optimal dari daun kelor, pola hidup sehat tetap harus dijaga. Kurangi konsumsi makanan tinggi purin seperti jeroan, makanan cepat saji, dan minuman manis berlebihan. Perbanyak konsumsi air putih, rutin bergerak atau berolahraga ringan seperti jalan kaki, serta cukup istirahat setiap malam. Sebagian besar lansia yang rutin mengonsumsi daun kelor melaporkan bahwa tubuh terasa lebih ringan, pegal-pegal berkurang, dan tidak mudah lelah. Bahkan ada yang menyebut bahwa mereka bisa kembali melakukan aktivitas seperti berkebun atau berjalan-jalan tanpa keluhan berarti. Tentu saja hasil ini tidak terjadi dalam semalam. Konsistensi dan gaya hidup sehat tetap menjadi kunci utama. Banyak lansia yang telah mencoba konsumsi daun kelor secara rutin dan membagikan pengalaman positif mereka. Salah satu contohnya adalah Ibu Sri, seorang lansia berusia 72 tahun dari Yogyakarta. Selama bertahun-tahun, ia mengalami nyeri sendi yang menyulitkannya berjalan jauh. Setelah dikenalkan pada teh daun kelor oleh putrinya, Ibu Sri mulai mengonsumsi secara rutin setiap pagi. Dalam waktu 2 minggu, ia merasakan perbedaan yang signifikan. Rasa nyeri berkurang, dan ia mulai bisa kembali berkebun di halaman rumahnya. Pengalaman serupa juga dialami oleh Pak Darmo, seorang pensiunan guru di Surabaya. Ia menderita asam urat sejak usia 60 tahun. Setelah mencoba berbagai pengobatan, ia mulai mencari alternatif alami dan memilih daun kelor. Ia membuat sendiri bubuk kelor dari daun yang ditanam di halaman rumahnya. Setelah 2 bulan konsumsi rutin, kadar asam uratnya mulai menurun dan ia tidak lagi tergantung pada obat anti nyeri. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa daun kelor bisa menjadi bagian dari pendekatan holistik untuk menjaga kesehatan lansia. Namun, penting juga untuk mengenal lebih dalam mengenai kandungan nutrisi dalam daun kelor yang membuatnya begitu istimewa. Daun kelor mengandung vitamin C yang lebih tinggi daripada jeruk, vitamin A lebih tinggi daripada wortel, serta kalsium lebih banyak dibandingkan susu. Selain itu, terdapat juga kandungan protein nabati berkualitas tinggi, magnesium, potasium, dan antioksidan kuat seperti quercetin dan chlorogenic. Antioksidan ini berperan penting dalam menangkal radikal bebas yang mempercepat proses penuaan dan merusak jaringan tubuh. Kandungan chlorogenic dalam daun kelor juga membantu mengatur kadar gula darah. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang juga menderita diabetes ringan atau sedang. Bahkan, beberapa studi menyatakan bahwa konsumsi rutin daun kelor dapat meningkatkan sensitivitas insulin secara alami jika dibandingkan dengan obat-obatan kimia. Untuk mengatasi asam urat dan pegal, daun kelor jelas memiliki kelebihan karena lebih aman dan minim efek samping. Obat kimia seperti allopurinol memang efektif menurunkan kadar asam urat, tetapi penggunaannya dalam jangka panjang bisa memengaruhi fungsi ginjal dan hati. Sementara itu, daun kelor bersifat alami dan dapat mendukung kesehatan organ-organ penting jika dikonsumsi secara bijak. Namun, bukan berarti daun kelor bisa menggantikan seluruh pengobatan medis. Justru, penggunaannya sebaiknya sebagai pelengkap atau pendukung dari pengobatan utama, bukan sebagai satu-satunya pengobatan.
Kombinasi antara konsumsi herbal, pola makan seimbang, dan konsultasi medis berkala adalah langkah paling aman dan bijak. Berikut beberapa tips tambahan bagi lansia yang ingin mengoptimalkan manfaat daun kelor. Pertama, pastikan daun kelor yang digunakan bebas pestisida dan dicuci bersih sebelum dikonsumsi. Kedua, konsumsi dalam jumlah wajar. 2 hingga 3 kali dalam seminggu sudah cukup untuk menjaga manfaat tanpa membebani sistem pencernaan. Ketiga, kombinasikan dengan bahan makanan lain yang juga bermanfaat untuk sendi dan tulang, seperti ikan yang kaya omega 3, kacang-kacangan, dan buah-buahan tinggi antioksidan. Keempat, lakukan aktivitas fisik ringan secara rutin seperti senam pagi, peregangan, atau jalan kaki santai selama 20 hingga 30 menit setiap hari. Kelima, jaga kualitas tidur. Lansia sebaiknya tidur cukup sekitar 7 hingga 8 jam setiap malam agar tubuh memiliki waktu untuk memperbaiki jaringan dan mengatur sistem imun. Terakhir, tetap berinteraksi sosial. Rasa bahagia dan semangat hidup yang terjaga ternyata turut memengaruhi kondisi fisik. Banyak lansia merasa lebih sehat ketika mereka merasa dihargai, dicintai, dan terus terlibat dalam kegiatan bersama orang terdekat. Dengan semua upaya tersebut, daun kelor bisa menjadi lebih dari sekadar tumbuhan herbal. Ia adalah simbol dari hidup yang sederhana namun penuh makna. Sebuah pengingat bahwa alam telah menyediakan berbagai solusi alami untuk kesehatan kita jika kita mau mengenali dan menggunakannya dengan bijak. Maka, bagi para lansia yang mencari cara alami untuk mengatasi pegal dan asam urat, tidak ada salahnya mencoba daun kelor. Dengan panduan konsumsi yang tepat, pola hidup sehat, dan niat untuk terus menjaga kualitas hidup, daun kelor bisa menjadi bagian penting dari keseharian menuju masa tua yang aktif dan bebas nyeri.